Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, saya akan share materinya, izin ya. Jadi sudah kita buka, sekarang kita buka lagi. Tema kita pada malam hari ini adalah rezeki datang karena bahagia. Jadi kawan-kawan, ketika seseorang sudah bisa merasakan kebahagiaan atau bisa menghadirkan rasa bahagia dalam dirinya, maka sebenarnya rezeki Allah itu akan datang. Bahkan datang bertubi-tubi dari segala arah yang tidak disangka-sangka. Seperti yang tadi ada yang menyampaikan, Alhamdulillah hari ini saya bahagia, utang saya lunas, Alhamdulillah hari ini saya bahagia, saya dapat solusi, Alhamdulillah hari ini saya bahagia, dapat rezeki dari Allah, Alhamdulillah hari ini saya bahagia, diberikan kesehatan oleh Allah. Maka disitulah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan rezeki yang besar, rezeki yang banyak. Sebagai contoh begini kawan-kawan, ya saya pengen mengilustrasikan. Ada seseorang yang sedang bekerja di kantor. Ketika dari rumah ini sudah merasa kesel, sudah merasa ndak enak, hatinya hancur, kecewa. Apa yang terjadi ketika nanti datang ke kantor? Yang terjadi di kantor itu justru malah semakin semrawut, kerjaan nggak beres-beres, kerjaan nggak kelar-kelar gitu ya. Ada saja persoalan-persoalan. Namun sebaliknya, ketika seseorang berangkat kerja, berangkat ke kantor, dari rumah dia sudah senyum, dari rumah dia sudah merasakan bahagia, maka ketika datang di kantor, suasananya apa? Ya bahagia. Suasananya apa? Menyenangkan. Maka ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan di kantor, itu akan terasa ringan dan bahkan mudah untuk menyelesaikan. Jadi seolah-olah solusi itu celing-celing datang dengan sendirinya. Begitu juga yang profesinya pedagang. Coba kawan-kawan, buka dagangan, gelar dagangan, buka tokonya, raut wajah kita ini kayak ketekuk. Raut wajah kita ini sedih gitu ya. Apa yang terjadi dengan jualan kita? Nggak akan laku jualan kita. Nggak akan ada pembeli yang mampir. Kenapa? Karena diri kita tidak mengeluarkan aura bahagia. Yang ada cuma sedih, mesengut, kecewa, dan sebagainya. Maka yang nanti menjadi kunci pembahasan kita pada malam hari adalah pada bahagianya. Karena ketika seseorang bisa merasakan bahagia, maka rezeki itu akan datang. Nah, nanti pembahasannya bagaimana kita ini bisa senantiasa bahagia. Bahkan setiap hari bahagia. Bahkan setiap saat bahagia. Bahkan setiap detik bahagia. Nah, ketika itu yang terjadi dan kita alami, ini maka kawan-kawan sudah termasuk orang-orang yang sudah manut Quran benar itu ya. Orang yang luar biasa, mantap tuh ya. Jadi sudah bisa merasakan kebahagiaan setiap saat, merasakan kebahagiaan setiap detiknya, setiap hembusan nafas yang kita tarik, kita keluarkan, ini adalah merupakan sebuah anugerah kebahagiaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan bisa merasakan kebahagiaan, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Kenapa? Karena ketika ada orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, yang ada apa? Yang ada adalah rasa syukurnya kurang. Sehingga yang dimunculkan, yang ditampilkan adalah bukan rasa bahagia. Nanti akan ngaruh kemana? Lagi-lagi akan mempengaruhi kepada rezeki tiap orang. Dan bahkan ini sebuah kunci teman-teman ya. Bahkan begini, rezeki Allah itu kan sudah diatur, sudah dijatah masing-masing, dan pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma persoalannya ada yang dengan mudah mendapatkan jatah rezekinya itu,
Ada yang orang itu dengan cepat mendapatkan rezekinya, tapi ada juga orang yang merasa kesulitan. Padahal sudah dapat jatahnya itu. Ini itu memang sudah haknya, sudah jatahnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang masih merasa kesulitan. Nah, saya menggarisbawahi bisa jadi orang-orang seperti ini karena belum merasa bahagia. Nah, kenapa belum bahagia? Karena rasa syukurnya masih kurang. Loh kok bisa? Iya, karena sering melihatnya ke atas daripada melihat ke bawah. Sering melihat kawan-kawan yang jauh lebih sukses, sering melihat kawan-kawan yang jauh lebih kaya, sering melihat kawan-kawan yang secara kasat mata jauh lebih memiliki segalanya ketimbang apa yang sebenarnya mereka rasakan. Nah, penting ya yang menjadi kata kunci pembahasan kita pada malam hari adalah pada kata kunci bahagianya. Why? Kenapa ada orang yang bisa bahagia dan why? Kenapa ada orang yang tidak bisa bahagia? Modalnya sama. 24 jam kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali lingkungan saja yang berbeda. Yang itu nanti akan mempengaruhi cara berpikir kita, akan mempengaruhi tingkah laku kita, akan mempengaruhi ucapan-ucapan kita. Maka berbahagialah kawan-kawan yang sudah mengenal manut Quran. Karena manut Quran adalah solusi hidup bahagia. Oke, kita akan lanjutkan bahasanya ya. Oke, saya lipat dulu yang ini biar tulisannya terlihat. Oke, ya. Nah, mukadimah ini menarik ya. Mukadimahnya menarik kawan-kawan. Mukadimahnya yaitu ada di Quran, apa namanya? Ada di doa yang sering kali kita baca selesai kita sholat. Namun, apakah kemudian sudah benar-benar kita paham apa yang kita baca ini? Atau hanya sekedar kita menghafalkan saja tanpa mengerti artinya, tanpa memahami maknanya, tanpa merasakan nikmatnya doa ini. Apa isinya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Rob ya Tuhan kami atina fid dunya hasanah. Berikanlah kami kebaikan ketika kami ada di dunia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan terkait dengan kebaikan di dunia ini beliau jabarkan jadi banyak hal. Termasuk salah satunya punya keluarga yang soleh dan solehah. Punya anak yang soleh dan solehah. Punya kawan yang senantiasa mengingatkan dalam kebaikan. Punya komunitas yang baik. Punya komunitas yang positif. Mengajarkan kebaikan. Saling mengingatkan. Itu adalah bagian-bagian dari kebaikan ketika di dunia. Dan ending dari kebahagiaan di dunia ini, ketika kita betul-betul bisa mensyukurinya, ketika kita betul-betul bisa memanfaatkannya, nikmat dari Allah, kebaikan dari Allah ini, maka inilah yang nanti akan menimbulkan kebahagiaan. Maka sebenarnya dalam doa ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan oleh Allah kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah dan juga kebaikan di akhirat. Nah, kebaikan di akhirat itu mulai dari ketika kita masuk ke liang kubur, termasuk diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, diberi nikmat ketika di alam kubur dan seterusnya, itu adalah merupakan kebaikan-kebaikan ketika seseorang berada di akhirat. Dan ini nanti kebaikan-kebaikan yang ada di akhirat ini
Ketika seseorang bisa mendapatkannya, maka sebenarnya seseorang ini sedang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, apa kebaikan di akhirat ini diperoleh dan diusahakan ketika nanti sudah berada di akhirat? No. Ya disinilah, di dunia inilah kita sedang berusaha mempersiapkan agar kita punya kebahagiaan di dua tempat, yaitu kebahagiaan ketika kita masih hidup di dunia dan juga kebahagiaan ketika nanti kita sudah meninggalkan dunia ini. Sehingga persiapan bekalnya itu ya dimulai dari saat ini, dimulai dari sekarang ini. Maka akan sangat naif sekali ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, namun tingkah lakunya, perilakunya itu tidak mencerminkan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Apa contohnya? Apa kolerasinya? Karena ternyata kita justru malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan syariat-syariatnya. Inilah yang kemudian justru banyak orang tidak mendekat kepada Allah tapi justru menjauh. Kalau dalam bahasa anak-anak sekarang itu disclaimer ya. Apa itu disclaimer ya? Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, ya Allah minta berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ini kalimatnya adalah kalimat aktif. Artinya apa? Artinya harus ada keaktifan dari orang-orang yang berdoa, bukan pasif. Kalau pasif itu ya doa udah selesai, tidak perlu diikuti dengan amaliyah-amaliyah yang lain. Maka di sini pentingnya nanti kawan-kawan, ketika kita minta kebaikan di dunia, ya harus ada amaliyahnya yang nanti membuat kita bisa bahagia di dunia. Termasuk ketika kita minta kebaikan di akhirat, ya harus ada amaliyahnya yang nanti membuat kita itu bisa bahagia di akhirat. Jadi ini kalimatnya aktif, bukan kalimat pasif. Jadi menuntut seseorang yang berdoa ini untuk berkomitmen, kan gitu. Untuk berkomitmen menjalankan amaliyah yang bisa menjadikan kebaikan kita di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Maka tadi saya sampaikan akan naif ketika orang doa, ya Allah minta kebaikan, ya Allah minta kebaikan di akhirat dan di dunia dan akhirat, tetapi justru dia hanya berdiam diri, hanya berpangku tangan, justru dia tidak melakukan amaliyah-amaliyah yang menjadikan kehidupan di dunia bahagia dan juga kehidupan di akhirat bahagia. Waqina azabannar, dan juga lindungilah kami ya Allah dari azab kubur ataupun azab neraka. Dan ini adalah perjalanan panjang yang terakhir, yaitu ketika seseorang, karena pilihan cuma dua, ketika tidak masuk di neraka, ya akan masuk ke surga. Tinggal nanti kita pilihannya berada di mana. Apakah pilihan kita pilih masuk neraka, ataukah kita pilih masuk surga. Maka ketika ditanya, setiap orang pasti akan menjawab, ingin kehidupan akhirat itu berada di surga. Meskipun belum pernah melihat surga yang sesungguhnya, tetapi setiap orang pasti akan menginginkan atau mendambakan kehidupan akhirat itu nanti berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun lagi-lagi disclaimer, ketika seseorang minta agar masukkan surganya Allah dijauhkan dari nerakanya Allah, tetapi amaliyahnya tidak mengarahkan agar seseorang punya bekal yang kemudian Allah ridho dengan amaliyah itu yang menyebabkan seseorang dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sholat, ya kan? Bagaimana mau masuk surga? Bagaimana mau dihindarkan dari azab neraka ketika tidak pernah sholat? Sholatnya masih bolong-bolong. Apalagi ketika
semakin dihimpit dengan persoalan-persoalan dunia yang urusannya hanya urusan dunia, justru sebagian orang kemudian lemah dan meninggalkan sholat. Maka ya mungkin kebaikan di dunia akan didapat, ya sebagian kecil dari kebahagiaan di dunia akan didapat, tapi nanti untuk kebaikan di akhirat sampai nanti terhindar dari azab kubur itu nanti masih butuh proses, gitu ya. Nah ini, jadi ini opening kita, pembukaan kita yang sering kita baca doa ini, yaitu doa kita minta kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Minta kebahagiaan di dunia dan juga minta kebahagiaan di akhirat. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Nah, selanjutnya setelah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi kami sampaikan, bahwasanya doa itu bersifat aktif bukan pasif, maka Allah juga memberikan rambu-rambu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak mungkin merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi Allah akan merubah. Tetapi syarat dan ketentuan berlaku tadi. Kenapa? Ketika seseorang memang melakukan amalia-amalia, yang amalia itu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang amalan-amalan itu akan membuat seseorang bisa bahagia di dunia. Dan dengan amalan-amalan itu bisa menyebabkan seseorang bahagia di akhirat. Dan dengan amalan-amalan itu yang bisa menyebabkan seseorang terhindar dari siksa api neraka dan masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua laki-laki ini adalah kalimatnya aktif yang membuat diri kita harus semakin aktif untuk senantiasa membuat diri kita jauh lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dalam langkah, jauh dalam artian jauh meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat dan kita kejar kebaikan yang bisa memberikan kebaikan di akhirat. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kita perlu sampaikan apa yang menyebabkan seseorang harus berubah. Seseorang harus merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan saya punya sebuah rumus begini. Ketika seseorang ingin bahagia, rumusnya adalah harus bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Dan seseorang bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain ketika dirinya sendiri itu juga bisa bahagia. Nah, ini memang agak muterin kalimatnya, tetapi memang begitu. Seseorang akan bisa merasakan kebahagiaan manakala bisa berbagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Namun, seseorang ini akan bisa berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan kepada orang lain ketika diri mereka sendiri itu juga sudah bisa bahagia atau sudah bisa merasakan kebahagiaan. Karena itu ada sebagai syarat. Ya, ini sebagai syarat kawan-kawan. Maka ketika seseorang ingin membahagiakan orang lain, mereka harus mulai merubah apa yang ada dalam diri mereka. Dari hati susah mau masuknya di otak. Mohon maaf ya, mic-nya harap di mute ya. Ya, saya lanjutkan. Maka harus merubah apa yang ada pada
diri kita masing-masing. Jadi semuanya dimulai dari diri sendiri. Semuanya dimulai dari apa yang kita miliki, semuanya dimulai dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita lakukan. Seseorang ketika ingin berbagi harta, maka dia harus punya harta. Benar enggak? Orang mau berbagi harta tapi dia nggak punya harta. Orang pengen berbagi duit kepada orang lain tapi dia nggak punya duit. Gimana bisa berbagi kan gitu? Termasuk orang ingin berbagi ilmu, maka dia harus punya ilmunya dulu. Dia harus belajar. Nah, yang menariknya adalah ketika kita berbagi kepada orang lain, itu bukanlah sesuatu bukanlah sesuatu yang harus bentuknya besar. Tetapi bentuknya kecil pun itu bisa membuat arti yang besar bagi orang lain. Maka nanti kita mulai jadilah pribadi yang menyenangkan. Ketika kita ingin berbagi pada orang lain, karena berbagi itu bentuk apapun, maka kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan terlebih dahulu. Nah, pribadi yang menyenangkan itu punya lisan yang baik. Pribadi yang menyenangkan itu punya tingkah laku yang baik. Setiap kedatangannya akan ditunggu oleh orang lain. Setiap kepergiannya akan selalu dirindu oleh orang lain. Lalu mulai apa yang kita punya itu yang kita bagikan kepada orang lain. Meskipun hanya sekedar senyuman, meskipun hanya sekedar doa, meskipun hanya sekedar perhatian, meskipun hanya sekedar kebaikan, meskipun hanya sekedar harta, yang jumlahnya tidak besar, maka selama ini bisa membuat orang lain bahagia, maka lakukan. Ketika kita bisa berdoa, ya sudah, doa, lakukan. Ketika kita hanya bisa tersenyum, ya sudah tersenyum, lakukan. Yang terpenting adalah orang-orang yang berada di sekitar kita, mereka bisa bahagia. Karena ketika seseorang ini bisa bahagia, maka rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka dan jumlahnya tidak dikira-kira. Artinya datangnya bisa kapan saja dan jumlahnya sangat luar biasa. Nah, teman-teman, lalu siapa atau bagaimana cara kita itu untuk berbagi kebahagiaan kepada orang lain? Maka mulai saat ini, teman-teman yang pengen tokonya laris, jualannya laris, dapat pembeli banyak, dapat proyek, menang tender, kerjaan di kantor beres, naik pangkat, dan seterusnya, maka teman-teman harus mulai bisa membahagiakan orang-orang yang berada di sekitar kita semua. Jadi coba bahagiakan orang-orang yang berada di lini paling dekat dengan diri kita. Bahagiakan orang-orang yang berada, kalau dalam lingkaran itu adalah orang-orang yang berada di ring 1 dari kehidupan kita. Siapa itu? Orang tua. Datangi mereka, bahagiakan. Yang kedua, pasangan. Suami atau istri, bahagiakan. Ada orang datang konsultasi. Mereka mengeluhkan terkait dengan jualan mereka yang sepi order. Pembelinya sedikit. Mulai rugi. Besar operasional gitu ya. Lalu ternyata begitu dicek, ternyata hubungan antara suami dan istri ini kurang baik. Enggak sinkron. Ya mereka tinggal serumah, mereka bersama-sama. Tapi hubungannya kurang baik. Bahkan dalam 2 bulan tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Antara yang satu dengan yang tidak pernah saling membahagiakan.
Maka rumusnya kalau kalau kita ketemu dengan kondisi seperti ini, udah fokus saja dulu saling ngebahagiain pasangan. Nggak usah mikir jualan, nggak usah mikir kerjaan, nggak usah mikir aktivitas toko. Nanti yang penting bagaimana caranya kita bisa ngebahagiain pasangan kita masing-masing. Karena disitulah saatnya kita bisa saling ngebahagiain. Allah yang nanti akan berikan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Allah yang nanti akan berikan kebahagiaan di toko kita. Dengan cara apa? Pembeli datang dengan sendirinya. Toko belum dibuka, udah ngantri pembelinya. Ya, tiba-tiba dapat tender, tiba-tiba menang proyek, ya gitu seterusnya. Tiba-tiba naik pangkat, naik jabatan, naik gaji dan seterusnya. Nah ini, jadi teman-teman mulai bahagiakan dulu. Pertama tadi siapa? Adalah orang tua. Yang kedua, pasangan kita. Yang ketiga, keluarga. Keluarga itu ya bisa adik, bisa kakak, bisa anak, bisa ponakan. Ya itu, bahagiakan dulu mereka. Ajak jalan-jalan, ajak jajan es, ajak jajan permen, ajak beli roti. Udah, simple-simple itu. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting mereka happy. Yang penting mereka bahagia. Kalau enggak ada gimana Ustadz? Ya udah, pegang kepala mereka, doain satu-satu. Kan gitu. Bahagian lagi siapa? Tetangga. Tapi mohon maaf, ini bukan hal negatif ya, karena nanti kalau ini ditangkap pembahasan ini ke orang lain, ngebahagiain tetangga itu dalam arti ya kita berbagi. Hal apa yang bisa kita bagikan kepada tetangga kita? Ilmu kah? Makanan kah? Peluang bisnis kah? Peluang usaha kah? Kan begitu ya. Jadi bukan bahagian dalam hal negatif ya. Kemudian siapa lagi? Teman. Ya. Terus siapa lagi? Relasi. Jadi itu, kita bahagiakan mereka. Ketika kita sudah bisa ngebahagiakan mereka, insya Allah ya, rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Rezeki itu datang tanpa permisi. Ya, nanti akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Jumlahnya besar. Nah ini, sehingga kawan-kawan, ini sehingga mulai kita rubah apa yang ada dalam diri kita, mulai dari lisan kita, dari apa yang kita pikirkan, ini mulai kita rubah ya, mulai kita rubah karena Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah yang ada pada diri mereka sendiri. Dan bahkan yang menariknya adalah ada satu ungkapan gitu ya, ada satu kalimat yang luar biasa disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Sehingga kehidupan kita ini punya makna. Kehidupan kita ini punya makna kawan-kawan. Tidak mengalir begitu saja, ada tujuannya, ada plan-plannya. Ya, oke. Nah, sehingga saya meminjam kalimat dari Ustadz Nasrullah, yaitu terkait dengan menjaga terumbu karang. Yang dimana terumbu karang ini tempat hidupnya segala binatang. Tempat hidupnya berbagai jenis ikan. Mereka ya hidup di sini, tinggal di sini, makan di sini, nyaman pokoknya. Ya. Kalau mungkin di kehidupan kita mungkin kayak apartemen lah, apartemen yang nyaman masyarakatnya, ya. Segala fasilitas ada gitu ya. Apa yang terjadi ketika terumbu karang ini rusak? Apa yang terjadi ketika terumbu karang ini hancur? Kita mungkin barangkali nggak bisa ngebayang ya, ketika era-era dulu orang nyari ikan itu dengan membawa bom, ya, yang ini dilarang oleh pemerintah, ya.
Kenapa? Karena salah satunya adalah merusak ekosistem alam. Salah satunya adalah merusak bagian terumbu karang ini. Yang nanti begitu terumbu karang ini sudah hancur, terumbu karang ini sudah rusak, ikan kemana? Ya lari, pergi. Ikan tidak ada yang mau tinggal di situ. Ikan nggak ada yang mau mendekat ke situ. Ikan nggak mau nyari makan di situ karena udah nggak ada apa-apanya lagi. Maka ketika kita ingin menjadi bagian atau wasilah rezeki bagi orang lain, maka jagalah terumbu karang kita masing-masing. Nah, terumbu karang kita masing-masing ini apa? Ya bisa jadi ini komunitas kita, bisa jadi ini keluarga kita. Karena terumbu karang inilah yang nanti akan menjadi wasilah datangnya rezeki kepada diri kita. Bisa keluarga kita, bisa kawan kita, sahabat kita, relasi kita, pekerjaan kita, kantor kita. Maka jaga baik-baik itu. Ya, tempat kita aktivitas, tempat kita berteduh, ya jaga. Manfaatkan dengan baik. Sehingga nanti ketika benar-benar kita jaga, orang itu dekat dengan kita itu ngerasa nyaman. Orang itu dekat dengan kita itu ngerasa butuh. Orang itu dekat dengan kita itu ngerasa bahagia. Karena ada kan karakter orang itu kalau lagi deket itu orang udah mainnya khawatir aja. Mainnya bawaannya curiga aja gitu ya. Nah ini enggak. Ketika seseorang bisa ngejaga ini dengan baik, setiap orang tuh ngelihat tuh senyum. Setiap orang ngelihat itu udah seneng, adem bawaannya gitu ya. Tiap orang deket itu aman, tentram, bahagia gitu. Maka ya kita jaga ini terumbu karang. Karena disinilah nanti yang akan menjadi wasilah datangnya rezeki kita. Untuk itu tadi salah satu peran kita adalah menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Untuk itulah kawan-kawan, ya kita harus fokus ngejaga terumbu karang ini. Fokus menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Fokus untuk melayani banyak orang. Fokus untuk membahagiakan orang lain. Ya, dari langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan, dari hal-hal kecil yang bisa kita berikan kepada orang lain. Insya Allah mereka akan bahagia. Maka kuncinya, kembali ke awal tadi saya sampaikan, seseorang ini tidak mungkin akan bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain ketika diri mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan lebih dahulu. Karena kita bukan badut. Karena kita bukan orang yang pakai topeng. Topengnya mungkin tersenyum. Tapi begitu topengnya dibuka, kita sedang sedih. Kita tidak ingin seperti itu. Ya, kebahagiaan ini muncul murni dari dalam hati. Orang yang bahagia, dia nggak perlu ngomong, baru dilihat dari senyumnya saja, itu sudah menebarkan kebahagiaan bagi orang lain. Cuman nanti pertanyaannya begini Ustadz, ya kan? Gimana nih caranya agar kita itu tiap saat, tiap detik, tiap waktu ini bisa bahagia, kan begitu? Agar apa? Ya agar tiap detik, tiap saat, tiap waktu kita bisa ngebahagiain orang lain. Kuncinya yang pertama, teman-teman ya. Kuncinya yang pertama yaitu adalah kita mengerti betul tujuan hidup. Ya, kita harus mengerti tujuan hidup. Setiap orang tuh punya tujuan. Kemana sih kehidupan kita ini? Kan gitu. Nah, ternyata nanti ketika semua ditarik benang merahnya, adalah ternyata semua ini mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Ya untuk jannahnya tadi. Maka kalau kita ingin bahagia, kita ngerti apa tujuan kehidupan kita sesungguhnya,
yaitu adalah mencari ridhonya Allah yang ending akhirnya kita akan dimasukkan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita senantiasa bahagia, setelah ngerti tujuan hidup, maka kita harus bisa memahami peran hidup. Setiap orang itu punya peran masing-masing. Maka mainkan peran itu dengan sebaik-baiknya. Ada yang perannya pedagang, mainkan peran itu dengan sebaik-baiknya. Ada perannya pendidik, ya mainkan peran itu dengan sebaik-baiknya. Ada yang perannya guru, ada yang perannya ibu rumah tangga, ya mainkan peran itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa orang itu kok nggak bisa main? Karena mereka nggak ngerti peran apa yang sedang mereka jalankan. Maka memahami peran ini penting, yaitu tadi yang disampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Itu peran kita. Kalau kita pendidik, ya kebaikan apa yang bisa kita berikan? Kita jadi pedagang, kebaikan apa yang bisa kita berikan? Kita jadi pengajar, kita jadi guru, kita jadi ustadz, kita jadi ibu rumah tangga. Semua peran itu punya jalannya masing-masing untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Contoh apa ini? Ibu rumah tangga, Ustadz. Gimana caranya? Ibu rumah tangga, kalau dikasih uang jatah sama suami, syukuri. Maka kalau masak, kuahnya banyakin dikit. Tetangga kanan kiri kasih. Ini kita punya peran memberikan manfaat kepada orang lain. Kita punya resep cara masak yang enak. Ajari tetangga kita masak. Jadi sekali lagi, apapun peran kita, mainkan itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, bagaimana agar kita senantiasa bisa bahagia setiap saat, setiap waktu? Yaitu memiliki pedoman hidup. Apa pedoman hidup kita? Quran dan sunnah. Maka manfaat tuh pedoman hidup. Manfaatkan. Gimana kita bisa paham ini? Ya cari guru. Kita harus punya guru. Cari komunitas. Kita punya komunitas. Begitu. Ya. Oke. Ini kawan-kawan. Saya ulang. Bagaimana agar kita bisa bahagia setiap saat, setiap waktu. Yaitu kita ngerti tujuan hidup. Yang kedua, kita memahami peran hidup. Yang ketiga, kita memiliki pedoman hidup. Kenapa orang yang ngopi itu bisa bahagia? Kenapa orang yang jalan-jalan itu bisa bahagia? Kenapa orang yang lulus itu bisa bahagia? Karena mereka ngerti tujuannya apa, mereka ngerti perannya apa, dan mereka memiliki pedoman panduannya. Maka ketika ini sudah dimiliki, tujuan, peran, dan pedoman, maka seseorang akan merasakan bahagia. Cuma ngopi di sore hari, itu aja bisa bahagia. Jalan-jalan, itu aja bisa bahagia. Dan masih banyak hal yang lainnya. Maka ketika ini sudah kita bisa rasakan kebahagiaan ini kawan-kawan, maka kita nanti bisa berbagi kebahagiaan juga kepada orang lain. Oke? Nah, ini terakhir saya ingin sampaikan amaliyahnya. Biar kita senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya. Ini doa saya suka redaksi ini ya. Saya suka redaksi ini. Redaksinya sih ada berbagai macam redaksi. Saya suka yang ini. Silakan teman-teman mungkin bisa hafalkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Atau doa ini sering juga
dibaca agar seseorang mudah bisa keluar dari lilitan hutang dan juga penindasan orang. Karena artinya adalah ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kekhawatiran dan kesedihan, ya. Khawatir terhadap sesuatu yang akan terjadi dan sedih terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Dan aku berlindung kepadamu dari rasa lemah dan juga kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari kepengecutan dan juga kegigiran. Aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan penindasan orang. Oke, insya Allah kawan-kawan, lengkaplah sudah materi kita, sehingga kita bisa merasakan bahagia kita dari diri kita sendiri dulu, bahagia setiap saat, bahagia setiap waktu, dan insya Allah ketika itu sudah kita rasakan, maka kita bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Baik, terima kasih kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz, Ustadzah, ya. Sudah pukul 9 lebih ya, 21 lebih. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan atau mau sharing, mau cerita-cerita, boleh. Silahkan ya. Insya Allah nanti kita batasi sampai pukul 21.30 maksimal ya. Maksimal sampai pukul 21.30. Insya Allah silahkan yang mau sharing, mau menyampaikan sesuatu, mau tanya-tanya diperbolehkan. Raise hand, buka mic, dipersilahkan. Atau bisa juga lewat room chat ya. Silahkan yang mau sharing, mau bertanya, atau mau berbagi cerita diperbolehkan pada malam hari ini. Berbagi kebahagiaan boleh ya. Berbagi kebahagiaan boleh agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan kebahagiaan. Nah, sekali lagi, orang-orang sudah bahagia, ini bisa membahagiakan orang lain juga. Bu Nia, Kediri, ini buka mic. Ada yang mau disampaikan Bu Nia? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ini tidak bersua Bu Nia ini, insya Allah. Iya. Sehat Bu Nia, keluarganya juga sehat. Alhamdulillah, sehat Ustaz Alhamdulillah, Udi. bahagia selalu Bu Nia ya. Amin, ya Allah nggih. Ustaz, maaf saya mau berbagi cerita ya tentang pengalaman saya sebelum gabung ke Manut Quran. Dulu itu saya dengan suami itu sholat itu banyak bolongnya Ustaz. Iya. Tetapi rezeki saya banyak, bahkan sangat gimana ya, maksudnya itu sangat berlimpah gitu. Mungkin itu yang dinamakan istidroj itu ya Ustadz ya. Ya, Tetapi bisa setelah bisa jadi. setelah kita mulai memperbaiki diri, mulai belajar sholat 5 waktu itu rutin, terus menjalankan sunnah-sunnah sesuai yang di panduan Ustadz Udin itu, alhamdulillah itu ujiannya luar biasa. Rezeki kita semakin seret, dan sekarang alhamdulillah itu mulai baik lagi, mulai perekonomian kita itu mulai tertata kembali. Meski ya belum seperti dulu. Tapi alhamdulillah banyak sekali berubahnya Ustadz. Oke. Terus yang saya mau tanyakan itu Ustadz, ya kalau kita berbagi rezeki entah itu berupa senyum kepada setiap orang atau pembeli gitu ya Ustadz. Terkadang itu kalau pas kita ada masalah sama suami gitu kan hawanya itu enggak enak Ustadz. Gimana ya? Kayak ada cekcok pendapat gitu. Cara mengatasinya itu kita yang masih belum bisa Ustadz. Masih gimana ya? Masih ke bawah. Oke. Padahal itu ya ini mulai tertata gitu loh. Tapi ujiannya kok ada saja gitu. Ya namanya juga perjalanan, ada ujiannya, betul-betul.
Yang harus kita lakukan gimana Ustadz? Oke. Saling meminta maaf atau gimana ya? Saya Oke. sendiri ya bingung. Maksudnya tuh aku kok sekarang ibadahnya baik, tapi terkadang sama suami itu kadang banyak cekcoknya gitu. Oke, baik. Insya Allah mulai malam hari ini tidak ada cekcok lagi. Nah, sudah yang disampaikan Bu Nia? Iya sudah. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan rezeki. Ya. Dulu sholatnya bolong-bolong. Tapi rezeki kayak sempulur, ngalir aja gitu ya, lancar gitu. Keran itu dibuka di kita sudah air itu ngocor gitu ya. Nah, sekarang begitu udah sholat, tapi kok kayak malah seret gitu ya. Nah, jadi gini, kalau tadi sampaikan ijtihad, ya itu mungkin bisa jadi. Tapi saya tidak akan membahas sampai ke sana. Saya mau perlu sampaikan begini. Kalau dulu tidak sholat, itu kerjaannya gimana? Semangat enggak? Malas-malasan enggak? Nah, jangan-jangan terjadi perubahan nih. Begitu sudah mulai benerin ibadah, udah mulai sholat, waktunya kepotong baca Quran, zikir dan seterusnya, sudah mulai kendor, udah mulai males, udah nggak rajin lagi, udah nggak sregep kayak dulu lagi. Ya maka wajar kalau berubah. Ya, ini saya nemui berapa orang begini. Dulu semangat banget tuh kerja ke kantor, buka toko dia, buka toko tuh semangat banget tuh. Tapi begitu sudah mulai benerin ibadah, bukanya udah mulai ngut-ngutan, ya kan? Kadang buka, kadang kagak. Bukanya suka kesiangan. Nah, kalau ini terjadi ya maka wajar kalau apa yang didapatkan itu berkurang. Ya, maka nanti cek sendiri Bu Nia ya. Oh iya Ustadz. Ya kalau masih semangatnya masih sama, bisa diukur ya itu nanti ada nilai lagi. Yang kedua, bisa jadi inilah cara Allah itu buat ngerbesin dosa-dosa kita dulu nih. Jadi proses dibersihkannya dosa-dosa kita itu ya tadi tidak langsung semua dikasih. Jadi kayak kita punya ember nih. Ember nih kotor. Dibersihin dulu. Pakai sabun lah, pakai bahan yang keras itu, dicuci lagi pakai air, kok belum bersih, masih dikasih sabun lagi, dibersihin lagi berulang-ulang, baru tuh ember kalau udah bersih baru diisi air dan gitu. Yang ketiga, meskipun mungkin secara kasat mata, secara nominal yang sekarang didapat itu mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang dulu, bisa jadi nilainya ada keberkahannya. Kalau dulu kurang berkah, meskipun dapat banyak, habis aja, nggak tersisa, nggak nyentel gitu ya, kata orang Jawa itu, nggak ada sisa, nggak ada bekas gitu ya, habis ya. Nah sekarang mungkin barangkali apa yang didapatkan nggak sebanyak yang dulu, tapi ada bekasnya, ada sisanya, bisa ngebantu fakir miskin, bisa ngebantu pondok yatim, kan gitu. Jadi ada bekasnya, sedekahnya udah lumayan banyak, jadi ada bekasnya. Ya, kenapa? Karena berkah tadi. Jadi itu Bu Nia ya, jangan khawatir. Ya insya Allah terus perbaiki diri kita. Nah terkait Amin. dengan pasangan, memang ini butuh terapi ya. Kalau lagi nggak enak sama pasangan, jangan jualan dulu sebelum moodnya kembali. Nanti pelanggan yang kena nggak enaknya nih, ya kan? Iya. Iya. Pelanggan nih yang nggak enak. Ini disapa kitanya murung aja deh.
pelanggan yang jadi nggak enak hati, kirain pelanggannya yang salah padahal kagak, ya kan? Maka kalau saran saya ya ini ya, apa namanya, baik-baikin dulu itu sudahlah, minta maaf, enggak apa. Nah, bagaimana cara ngerubah mood kita yang udah jelek nih agar jadi bagus? Ya, saya dulu punya teori namanya teori pita kaset. Kalau teman-teman di era 80-an ini pasti kenal namanya kaset ya. Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin nggak kenal apa itu kaset, ya kan? Nah, oke. Jadi polanya apa? Ya polanya kalau kalau kaset itu eh, biar bisa apa namanya? Kalau zaman dulu kan digulung pakai pensil, pakai pulpen itu kan dalam rangka biar bagus pitanya ya. Nah, ngerubahnya itu dengan merubah pola. Jadi contoh gini, kalau misalnya orang itu lagi moodnya nggak baik, lagi duduk, ya udah berdiri dengan cepat atau berlari kalau perlu. Jadi kita rubah gerakan kita itu dengan apa ya, kayak ya, rubahnya sesuatu hal yang mengagetkan diri kita. Itu nanti ini apa namanya, polanya akan rusak, dan polanya kalau udah rusak maka nanti kita bisa masukkan pola-pola yang baik kembali. Kita riset ya gitu, masukkan hal baik. Contoh begini, sederhana. Contoh begini, kita lagi ngobrol berdua kayak gini. Kita lagi di ruang tamu ngobrol berdua, lagi asik ngobrol, tiba-tiba snack datang. Ya, istri bawa snack dari dalam. Obrolan kita keputus otomatis nih. Keputus. Otomatis nggak perlu diaba-aba, udah otomatis keputus. Kira-kira nyambung lagi nggak? Atau untuk nyambung obrolan yang tadi udah keputus itu nggak mudah. Karena apa? Karena polanya udah rusak. Nah tadi, jadi kalau mood kita lagi negatif, lagi nggak enak, rubah polanya. Yang berdiri, duduk, duduk, berdiri. Maka Islam mengajarkan suatu hal yang luar biasa. Apa itu? Wudu. Ya kan? Wudu. Islam diajarkan kalau Zu marah lagi berdiri, duduk, duduk berbaring. Berbaring kok Zu masih marah juga, udah ambil air wudhu. Ambil air wudhu masih marah, Zu sholat kan gitu. Jadi rubah polanya. Ya, polanya dirubah kayak gitu ya. Terus yang kedua, teknis tarik nafas ya. Teknik tarik nafas ini berlaku oleh siapapun ya. Ya silakan tarik nafas yang dalam, pelan. Atur begitu nafasnya. Nafasnya kalau udah bisa diatur, maka emosi dan segala sesuatu yang negatif yang ada dalam diri kita ini akan kebuang dengan sendirinya. Ya, tarik, emosinya keluarkan. Tarik. Nah, maka mohon doanya, ini insya Allah kami punya konsep, namanya konsep pesantren bahagia. Teman-teman nanti boleh datang ke pesantren itu, meluapkan segala kekecewaan, gundah, gulana, semuanya boleh diluapkan di situ, pulang dari pesantren, udah hilang semua rasanya dan bisa bahagia. Mohon doanya ya, kita sedang mengkonsep pesantren bahagia namanya, insya Allah ya. Itu Bu Nia ya, mudah-mudahan bisa ngejawab dan ya tadi. Oke, baik. Masih ada lagi yang lain ingin menyampaikan? Ya Ustadz, terima kasih banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sambil saya baca yang ada di room set ya, menarik ini kayaknya di room set ya. Yang mau sharing langsung boleh dibuka mic-nya. Saya sambil baca ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara kita bisa bahagia saat mendapat ujian yang begitu berat? Nah, yang pertama, ini saya sudah sampaikan materiin juga ya. Jadi menjemput kebahagiaan lewat ujian. Pahami bahwasanya ujian itu balasannya adalah dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
bahwasanya ujian ini mau naikin level kita ke level yang jauh lebih tinggi lagi. Syaratnya kita lulus ujian ini, gitu ya. Jadi jangan menganggap ujian ini adalah sesuatu hal yang menakutkan. Karena ketika ujian ini dianggap satu hal yang menakutkan, maka anak-anak sekolah itu nggak akan berani ujian. Sesulit apapun ujian, ketika sudah dihadapi, ya enjoy saja. Saya masih merasakan betul ketika saya masih sekolah dulu, ya. Jadi kayak memang sesuatu hal yang bagi kawan-kawan tuh ujian tuh sesuatu hal yang akan ngerubah hidupnya gitu ya. Nah, tidak bagi saya belajar biasa aja. Begitu masuk ruang ujian ya biasa aja. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya setidaknya kita bisa ngerjakan sekian soal saja, kita bisa lulus. Ya. Yang penting kan lulusnya dulu. Ya, nanti terkait dengan apa yang akan kita kerjakan setelah lulus itu nanti kita pikir nanti. Yang penting ini bukan jadi beban. Ya, Pak Ibu ya ini ya. Bu Safika Zahra Farhana, ujian ini suatu hal yang baik. Terima. Ketika kita diberikan satu ujian seperti ini, ya berarti Allah tuh yakin kita mampu. Tidak mungkin Allah tuh ngasih ujian melebihi dari kemampuan yang kita mampu untuk sanggup untuk memikulnya. Sebagaimana disampaikan oleh Allah SWT dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 286. Ya, insya Allah demikian Bu Safika ya. Bu Mira ini menarik ini. Saya merasa belum ada perubahan Ustadz, mulai dari berusaha untuk memperbaiki hidup dari tahun 2018 naik turun, belum bisa istiqomah dalam melaksanakan aktivitas ibadah, terutama dalam hal ekonomi belum ada perubahan. Nah, maka penting ini harus dibenerin ya tadi. Teman-teman lakukan istiqomahnya dulu. Minta sama Allah akan diberikan keistiqomahan. Baca buku Manut Quran. Dari awal. Setiap babnya dikerjakan. Teman-teman ya. Setiap babnya di Manut Quran, buku Manut Quran dikerjakan. Kalau perlu dilaporkan. Ya, tugasnya. Ustadz saya udah ngerjain nih. Ya, gitu. Setiap babnya. Ya. Insya Allah ketika Bu Mira melakukan dengan baik, nggak usah lama-lama. Insya Allah bulan depan itu sudah ada perubahan. Ya nanti perubahannya di mana kita bisa cek, perubahannya di mana kita bisa evaluasi. Insya Allah demikian Bu Mirah ya. Tahun 2018 sekarang udah 2023. Insya Allah ya. Ibadahnya jangan bolong-bolong ya. Dikencengin lagi ibadahnya. Insya Allah nanti ada perubahan. Baik, Masya Allah ya. Udah pukul berapa ini? Kurang 1 menit lagi, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ibu Kuatmi, Masya Allah. Ini juga lama Ibu Kuatmi ini. Dulu aktif sering bertanya secara langsung ya. Karena mungkin aktivitas. Mohon izin untuk membacakan lebih dahulu. Afwan izin bertanya. Bagaimana sikap kita jika bertemu dengan yang sedikit-sedikit minta bantuan sedekah? Contoh, minta bantu bayar biaya sekolah, terus minta bantu bayar biaya kontrakan dan lain-lain berterusan. Gimana sikap kita? Karena mau memberikan bantuan, kadang hati ada ganjalan seperti ngegrundel dalam hati nggak bantu teman akrab. Syukron ya. Ya, ngebantu boleh-boleh saja. Kalau memang kita bisa bantu, ya silakan bantu. Tapi membantunya ya sekali dua kali mungkin boleh bantu langsung. Tapi yang berikutnya ini harus kita ngajarin juga agar mandiri. Karena apa? Karena contoh kita bisa bayangkan begini, kalau masih ada kita, mungkin kita bisa ngebantu.
Cuman kalau kita udah nggak ada, karena siapa yang tahu usia kita, kapan kita meninggal, kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita sudah tidak lagi bersama dengan kawan kita nih, ya agar dia bisa mandiri, agar dia juga tidak ngerepotin orang lain juga, ya. Seperti itu. Ya, silahkan mungkin nanti dengan diberi pekerjaan atau diberikan peluang, silahkan. Bantuannya kalau orang bilang itu jangan kasih ikan terus dong. Sesekali kasih tuh pancingnya. Agar apa? Agar bisa mancing dan cari ikan sendiri. Kayak gitu. Bu Kuatmi ya, insya Allah. Diajarin Bu Kuatmi ya, diajarin insya Allah bisa kok ya. Insya Allah bisa. Dan ya nggak usah ngegrundel. Insya Allah ikhlasin aja, nggak usah ngegrundel. Diajarin gitu ya. Insya Allah nanti akan jadi kebaikan. Ya. Tapi kalau nanti sudah sampai taraf tataran memanfaatkan kita, ya ini perlu kemudian nanti langkah-langkah antisipatif ya Bu Kuatmi ya. Lanjutnya dari Bu Miswar Jubaidah, Alhamdulillah Ustadz, Kang Guswi juga teman-teman. Ustadz saya bingung sampai saat ini kurang lebih udah mau setengah bulan lebih masih dapat paket ajaib. Hehehe, walah. Untuk perihal rezeki di luar gaji adalah pemahaman tentang berbagai ilmu, namun satu yang masih belum paham. Ada rasa apa nih? Ada rasa mana? Namun ada masih belum paham, yaitu ada rasa tenang yang menenteramkan, namun juga kadang gelisah dengan tagihan. Apa ini terkait dengan barometer keimanan yang enggak mesti? Syukron atas jawabannya. Ya, namanya manusiawi. Ada rasa takut, rasa gelisah, bimbang, senang, bahagia itu manusiawi, ya. Manusiawi. Maka kalau kita sedih ya jangan keterlaluan sedihnya, segera bangkit dan bahagia lagi. Kalau lagi gelisah ya gelisahnya jangan lama-lama, ya kan sebentar aja gelisahnya. Insya Allah nanti segera balik lagi ke jalan yang lurus. Nah, begitu ya. Bu Miswar, syukuri aja setiap nikmat yang telah Allah berikan. Oke, kemudian ada Bu Amelia. Amalia Febriana tapi namanya Foni ya. Ibu Foni ya. Izin Ustadz dan Bapak Ibu semuanya, saya ingin berbagi cerita. Setelah saya baca buku dan mengikuti panduan Ikhtiar Langit dalam menjemput rezeki, oh, ya, maaf. Saya mendapat pekerjaan baru meskipun hanya 3 bulan kemudian. Saya dirumahkan, ya. Meskipun 3 bulan kemudian saya dirumahkan. Dan kemarin dipanggil kerja lagi namun tidak jadi digantikan dengan kandidat lain. Awalnya saya sedih dan kecewa karena merasa dipermainkan. Namun saya ingat pesan dalam buku bahwa belajar bersyukur, sabar dan ikhlas. Saya belajar buat melepas rasa sedih dan kecewa saya. Saya berpikir kembali dan mencoba membuat proposal bisnis. Dalam 1 bulan ini, saya mendapat kabar proposal bisnis saya di-approve oleh salah satu investor yang ingin bekerja sama dalam proposal saya. Hari Senin saya akan bertemu dengan investor tersebut untuk tanda tangan akad kerjasama bisnis tersebut. Nominal yang diberikan lebih dari proposal bisnis yang saya buat, subhanallah. Senantiasa Bapak dan Ibu juga dapat istiqomah menjalankan panduan Ikhtiar Langit dan insya Allah rezeki akan datang tak terduga. Ini kalau sudah bahagia dia, mungkin punya persoalan tapi sedihnya nggak lama-lama, dia segera dihilangin. Allahu Akbar ya. Allah segera datangkan kebaikan setelah adanya kebahagiaan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini ya.
Baik kawan-kawan, Bapak Ibu, status-status yang berbahagia, alhamdulillah sudah lebih dari pukul 21.30 ya. Rasanya tidak ini kita panjang lagi. Insya Allah kita sambung di pekan depan. Pekan depan spesial, insya Allah kita akan datangkan Ustadz tamu ya. Insya Allah kita akan undang guru kita untuk berbagi ilmu di sini. Jadi teman-teman nanti biar nggak bosan ketemu dengan saya terus ya. Insya Allah nanti spesial pekan depan akan kita hadirkan guru kita yang insya Allah akan bersamai kajian kita di pekan depan malam Jumat insya Allah ya. Masih di malam Jumat dan waktu yang sama. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada kajian online Al-Quran pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafarah majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, apabila ada banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Edi.